budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Anti frekuensi dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutut campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari kantor Kominfo Jalan Agus Salim, Kota Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, pajak bumi dan bangunan dalam sepekan ini menjadi viral, tidak hanya di Banyuwangi Pak, tapi juga di nasional. Dan yang terbaru kejadian di Pati sebagai bagian dari proses yang terjadi, yakni terkait dengan proses Raperda menjadi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pun begitu, dinamika juga ternyata terjadi di Banyuwangi. Banyak elemen masyarakat yang menyoal keberadaan PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, seberapa serius dan sebenarnya apa yang terjadi terkait dengan persoalan yang satu ini? Nah, pada malam hari ini JTV berkesempatan mengundang hadirkan para narasumber yang kebetulan berkompeten di bidangnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Kita sapa narasumber saya yang pertama adalah Bapak Samsudin SC MSc, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sehat, Mas Sam? Alhamdulillah. Wah, ini Terima kasih. orang kawaan ya, lama di bidangnya seperti ini. Ini sudah berapa puluh tahun ini dinas di BPKD ini, Pak Sam? Di Bapenda. Oh, di Bapenda ya. Iya. Di Bapenda baru, alhamdulillah baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan ya, oke. Ya. Pak Sam, sebelum kita masuk ke materi, ya disapa dulu lah pemirsa JTV yang ada di rumah. Ini nasional yang nonton kebetulan ini Pak. Silakan Pak Sam ya. Selamat malam pemirsa JTV dimanapun berada. Disapa terus.
Nggih, perkenalkan saya Samsudin. Iya. Saat ini sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah malam ini saya diundang hadir oleh JTV Banyuwangi untuk ikut acara gesah. Semoga acara ini membawa berkah dan pencerahan untuk kita semua. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Samsudin. Ya. Narasumber saya yang berikutnya adalah senior saya, ini lama dengan saya, cuma karena nasabnya berbeda, akhirnya nasibnya juga berbeda. Ya. Mas Aang Muslimin Susiawan, SHMH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sehat Mas Aang? Alhamdulillah. Iya, Mas tambah subur aja Mas Aang ini ya. Iya. Berarti cocok semuanya ya. Cocok, jamunya cocok. Iya. Disapa dulu Mas Aang, teman-teman di bagian hukum, silakan Mas Aang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semuanya yang hadir di sini, narasumber dan juga warga Banyuwangi dan pemirsa JTV. Mari ikuti acara gesah ini sehingga nanti kita bisa buka wawasan kita bisa secara berpikir secara normatif bahwa ini adalah suatu norma aturan yang telah dibangun dan semuanya untuk tujuan bagi kemajuan Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Aang. Ya. Narasumber saya berikutnya adalah ini senior saya juga. Sudah 15 tahun di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Mahrus. Beliau adalah Muhammad Ali Mahrus ya. Namanya harus di HM Muhammad Ali Mahrus SHI MH ya, Ketua Pansus, bukan DPRD ini, Pansus PDRD tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah. Betul Mas Wahri ya? Yang betul? Pajak daerah dan retribusi daerah. Silakan perkenalan dulu Mas, ini istilahnya baru juga ini, maka perlu Mas Mahrus ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di acara ini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya saya hadir undangan kali ini sebenarnya pengen diskusi dengan teman-teman LSM yang memang hari ini masih belum sepisi, masih belum bisa duduk bersama, sehingga harapan saya nanti bagaimana bisa ada jadwal berkaitan dengan agenda lanjutan. Jadwal Pak ulang. Ya. Reschedule. Reschedule. Oke. Terima kasih Mas Mahrus. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Mahrus ya. Jadi Mas Mahrus ini minta rescheduling ya, nanti di jadwal ulang. Bertemu dengan teman-teman Forum Banyuwangi Bergerak ya. Narasumber saya yang terakhir adalah Mas Herman Sakti. Beliau adalah aktivis masyarakat sipil dan akademisi. Sehat Mas Herman? Mic-nya mana Mas Herman? Sehat Mas ya? Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ngajar juga Mas Herman ya? Dosen di Surabaya tapi. Di Surabaya. Tetapnya di Surabaya. Kalau di Banyuwangi dalam terbang. Terbang. Ini berarti dosen terbang ya. Disapa dulu Mas teman-temannya yang ada di Surabaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalem, rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih buat malam hari ini diberi kesempatan untuk hadir di sini bersama dengan para senior yang luar biasa dan keluarga yang ada di Sidoarjo, istri yang ada di rumah, teman-teman semua, aktivis akademisi yang ada di Banyuwangi yang saya kasihi, dan sahabat saya Andi Purnama ini yang selalu mendampingi saya kemanapun pergi. Dan malam hari ini kesempatan yang bagus kita bisa sharing dan menambah Banyuwangi lebih baik. Saya hanya kelahiran di Banyuwangi saja. Tapi Luar biasa, ini berarti putra lokal ya. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Herman. Pemirsa JTV, sesungguhnya JTV juga sudah mengundang hadirkan teman-teman dari relawan Forum Banyuwangi Bergerak. Ya, ini Mas Sauki dan juga ada akademisi Mbak Dr. M. Hidayati MSI. Tetapi Pak Sauki sudah menyatakan dalam berbagai kesempatan di media sosial bahwa
ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa JTV juga punya independensi untuk menentukan tema dan prime time waktu yang ditentukan oleh JTV. Tetapi kita mengapresiasi teman-teman dari Forum Banyuwangi Bergerak, dan tadi Pak Mahruz secara eksplisit sudah mengisyaratkan ada artinya ada reschedule untuk debat di sesi berikutnya, tentu dengan kegiatan yang lebih efisien. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Iya. Kita ke Mas Samsudin dulu. Mas, ini lagi rame tentang pajak bumi dan bangunan. Iya, pajak bumi dan bangunan yang tadi luar biasa seharian di televisi nasional juga di media sosial terjadi ratusan, ya ada ribuan ya, lebih dari 100.000 tadi yang demo di Pati. Ya tentu Banyuwangi tidak ingin begitu. Tapi masyarakat Banyuwangi juga hari ini menuntut Mas, informasi apakah benar PBB Banyuwangi ini naik atau turun naik. Nah, ini kan perlu penjelasan dari Mas Samsudin. Silakan Mas Samsudin ya. Terima kasih Pak Samsul. Pemirsa sekalian, jadi perlu kami jelaskan terkait adanya isu kenaikan PBB. Jadi pada dasarnya ini adanya amanat dari hasil evaluasi Kemendagri terkait dengan Perda PDRD nomor 1 tahun 2024. Jadi di Perda PDRD tahun 2024 tersebut kita masih menggunakan multitarif ya, multitarif. Jadi sambil jalan mawon nanti paparannya ya ini. Ya jadi ini kami istilahnya karena ini sifatnya given, artinya kita harus melaksanakan strategi tersebut. Jadi pelaksanaan single tarif tersebut, dan nanti kira-kira apakah konsekuensinya kalau kita melawan itu nanti domainnya bagian hukum atau Mas Aang. Artinya ya. Jadi itu adanya surat Kemendagri ya yang kemarin keluar tanggal 25 Juli ya. 25 Juli 2025 baru kemarin. Ini bisa dilihat pemirsa JTV di monitor juga sudah kelihatan ya. Jadi sesuai dengan yang kita ajukan untuk proses evaluasi, tarif kita di Perda PDRD tersebut masih multi tarif 0,1 sampai dengan 1 miliar, 0,2 1 sampai 5, kemudian 5 ke atas itu 0,3. Nah, Kemendagri menyarankan untuk menerapkan single tarif saja. Ya, jadi perlu kami sampaikan diskusi ini cukup panjang kemarin 2 hari, Pak. Ya, jadi diskusi terkait single tarif karena kami menyadari kesulitannya implementasinya terkait hitung-hitungannya ini ada 840.000 titik pajak PBB itu yang kami harus sesuaikan. Makanya kami 840.000 titik. Ya, itu artinya kalau ngitung di Excel itu item satu persatu jelimet itu. Jelimet. Artinya ya sudahlah, inginnya kita seperti kemarin saja, tetapi Kemendagri menggarisbawahi harus satu tarif. Oke, kita ikuti. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ya gimana mau nggak mau kita harus ngikut menyesuaikan karena memang ada sanksinya. Nah, itu di selanjutnya itu kaitannya. Intinya penyesuaian ini terkait sama asas efektivitas, efisiensi dan simplifikasi pemungutan PBB. Ya, itu ada di PP nomor 35 tahun 2023. Ya, mintanya dilakukan penetapan klasterisasi NJOP. Ya, intinya saya kasih contoh asas keadilan terkait dengan single tarif tersebut. Bedanya kalau 0,1 sampai dengan 1 miliar, nanti orang punya 1 miliar 1.000 rupiah, dia masuk klaster yang 0,2. Oh, 0,2. Nah, itu otomatis, nah itu di mana asas keadilannya? Sama dengan 4 miliar 999.000 itu masuk yang 0,2, tapi 5 miliar 1.000 itu masuk di 0,3. Nah, ini asas keadilannya yang dipertanyakan. Itu intinya yang ya, jadi secara dasar hukum itu di slide yang keempat itu kita mengacu kepada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, itu pasal 96. Ya, jadi intinya apabila dirasa tarifnya itu terlalu tinggi, gampangannya gitu, kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan ataupun pembukaan penundaan atas pembayaran pokok maupun sanksi pajak dan retribusi. Nah, intinya ini ada penetapannya, kita sudah turunkan, ada di perdanya, itu di Perda Nomor 1 2024 tersebut yang dievaluasi kemarin, ada sistem klasterisasi, kemudian turun di Perbup Nomor 57 tahun 2024. Ini turunannya sampai ke bawah. Jadi opsi solusi, jadi intinya terkait dengan single tarif sama kebijakan penyesuaian, solusinya ini kepala daerah akan menggunakan dasar hukum yang pasal 96 ini, ya, dasar hukum terkait dengan pengurangan, intinya tetap diberikan stimulus, ya, tetap diberikan stimulus. Contoh konkretnya ini detail slide selanjutnya nanti supaya contoh lapangan aja Mas, misalnya ya, contoh lapangan. Jadi, ini kan pemirsanya umum, pemirsa JTV. Oke. Di contoh konkret simulasi perhitungan PBB P2. Ya. Sebelum adanya penetapan itu di slide terus, terus satu lagi. Ya, sini. Ya, ini. Ini contoh konkret, ini ada NOP, itu memang kami samarkan, tapi ini data real, data real. Yang pertama yang sebelah kiri itu yang tarif sebelumnya adalah 0,2, yang sebelah kanan itu tarif yang 0,1 bawah. Oh, ya, oke. Yang paling kecil ya. Makanya dia yang sebelah kiri itu 1,9 itu existing ya 2025. Yang sebelah kanan itu 23.000 itu existing juga 2025. Nah, bagaimana strategi kami terkait dengan pemberian stimulus? Di situ kalau tarif itu dikenakan sama-sama 0,3% secara otomatis, ya, kami akan menggunakan sistem klasterisasi yang ada di Perda tersebut. Ya, kalau klasterisasi dia masuk klasterisasi 60%, yang sebelah kanan itu masuk klasterisasi 20%. Sehingga PBB terutang sebelum stimulus itu 3 juta yang kiri. Artinya tanpa stimulus PBB harusnya masyarakat bayar 3,3 juta sekian. Kalau sasaran stimulusnya? Nah, terus kemudian bawahnya itu masih ada lagi kebijakan stimulus. Iya. Jadi sebenarnya ini kami sampaikan ke masyarakat. Selama ini ya metode pengurangan itu ada 2 cara ini. Ada yang langsung dihitung pakai klasterisasi yang sebelum stimulus yang di atas itu sistem klasterisasi, ada 60%, ada 20%. Ada yang langsung mengenakan ya berarti itu pajaknya. Tapi masih diberikan juga ada kebijakan stimulus yang di bawahnya. Itu tergantung dengan kebijakan bupati. Sampai dengan 2025 hari ini itu dimulai 2023 Bupati mengendaki bahwa tidak ada kenaikan PBB atas masyarakat. Oh, intinya tidak ada berarti beban. Per hari ini intinya tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Oh, luar biasa. Sehingga PBB yang diterapkan ya nanti pun ya di 2026 itu pun kondisinya kalau menggunakan tarif 0,3% itu ya tetap sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2025. Tapi diprotesi LSM naik 200%, hitungannya gimana itu, Mas? Karena tadi Pak, yang jadi kan awalnya 0,1% kan naik 0,3%, itu kan berarti naik 200%. Okay. Nah, ini yang mungkin harus dipahami masyarakat bahwa Bupati punya kewenangan melakukan pengurangan atas pajak terutang. Itu ada di stimulus yang disebut stimulus adjustment ratio. Oke. Iya. Sementara itu tepuk tangan untuk Mas Samsudin, nanti kita sambung. Mas Ang. Ini dari sisi regulasinya, publik juga butuh tahu, Mas, apakah ini baru sebatas, karena orang berbicaranya baru sebatas draft raperda, kemudian juga belum diperdakan. Nah, seperti apa sebenarnya sehingga ada orang mewacanakan Banyuwangi beda dengan padi katanya begitu. Kalau padi sudah berubah menjadi Perbup. Lah, kita ini
butuh pencerahan ini masyarakat Banyuwangi. Sakjane aslinya piye iki? Ayo, monggo Mas Ang, ya silakan. Terima kasih. Pemirsa semuanya, kami akan menjelaskan yang pertama, kami sedikit mengulang juga sedikit dari Pak Sam tadi. Dalam penyusunan perubahan perda ini ada 2 materi sungguhnya. Ada perubahan evaluasi. Oke. Ya, perubahan itu tahun ini kita usulkan. Namun yang khusus ini untuk salah satunya evaluasi Mendagri ini mengatur mengenai masalah penyesuaian tarif. Oke. Tarif pasal 9 ini, tarif BPP 2. Jadi ini adalah amanat dari evaluasi. Evaluasi Mendagri itu sesuai dengan ketentuan pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oke. Bahwa Kemendagri itu mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi perda kita. Nah, salah satu yang dievaluasi adalah pasal 9. Oke. Ya, dari 3 tarif tadi menjadi 1 tarif. Ini artinya apa? Seperti dengan Pak Sam tadi, itu untuk salah satunya untuk asas keadilan. Jadi kita milihnya kemarin itu yang 0,3. Karena apa? Ketika kita milih di sini, ini ada beberapa yang sudah diungkapkan oleh Pak Sam tadi bahwa ketika kita ini ada penyesuaian ke 03, Bupati ini mempunyai kewenangan di pasal 96 tadi diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa untuk mengurangi beban dari masyarakat tersebut, memberi dalam bentuk stimulus. Dan itu semuanya telah diatur semuanya untuk bentuk pengurangan itu. Di Undang-Undang 1 2022 diatur, di PP 35 2023 diatur, terus sama Undang-Undang Nomor 1 Perda kita Nomor 1 2024 juga diatur, sama Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2024. Jadi semuanya lengkap. Artinya bahwa ketika ini masyarakat menganggap ini tarif saya kok naik, ini juga tidak naik. Karena apa? Stimulus ini pasti diberikan. Karena ini sudah tertera dalam Perbub kita sebelumnya. Nah, terus saya ungkapkan lagi. Setelah kita ini menerima evaluasi, maka kita harus menindaklanjuti. Ketika kita tidak menindaklanjuti dari evaluasi, ini bagaimana? Kita mengabaikan contoh. Itu pasal 100 lanjut nanti di Undang-Undang 1 tahun 2022. Maka dalam waktu 15 hari ketika kita menerima, kita tidak segera menindaklanjuti dengan DPRD, maka sanksinya adalah penundaan atau pengurangan DAU. Nah gitu, menurut Pak Sam ini sudah berat sekali. Apalagi ditambah di evaluasinya itu ada beberapa yang dimasukkan, yaitu ini penundaan penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah penyaluran dana pada bulan atau periode berikutnya. Kalau 10% berarti kena berapa kalau kita biasanya? Pak Sam. Oke, kalau dari DP kita totalnya itu ada sekitar 2,5 triliun, 10%-nya ya 250 miliar. Ya, terus ada yang kedua. Ini sesuai hasil evaluasi ini. Penundaan atau pemotongan penyaluran alokasi umum sebesar 15% lagi. Terus yang ketiga, tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan selama 6 bulan kepada kepala daerah. Nah, sanksinya ini berat. Artinya apa? Kita diberi waktu 15 hari untuk penyesuaian ini. Maka sebelumnya ini kita juga mengadakan untuk perubahan Perda 1 2024 ini, kita intinya ikhtiarnya tidak main-main. Kita datangkan tim Kemendagri ke sini. Kita langsung konsultasi. Jadi memang waktunya harus 15 hari Mas Ang? Iya. Tidak boleh melewati ambang batas itu? Setelah diterima rekomendasi, kita harus segera menyesuaikan evaluasi. Jadi waktunya singkat sekali. Jadi kita ini berkejaran dengan waktu kan begitu ya Pak sih ya. Intinya begitu. Jadi kita harus segera menyesuaikan. Ketika kita lambat ya sudah, sanksi itu berjalan. Nah, jadi kita putusan kemarin di 0,3. Jadi prinsip bahwa tidak ada kenaikan PBB gitu. Yang ada tarifnya. Penyesuaian. Iya, penyesuaian single tarifnya itu tadi. Karena memang dari itu, dari evaluasi tersebut. Gitu. Dari evaluasi itu. Iya, hasil evaluasi. Jadi kita tidak ada keinginan untuk mengubah tarif PBB. Itu
keinginannya dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Dipaksa untuk merubah ini ceritanya Ya, ini ya. itu semuanya kita ini gimana mau nolak gimana? Kita ikhtiarnya sampai ke Jakarta loh dengan beliau ini. Kita ngomong lagi tetap nggak bisa, ya sudah kita laksanakan, sudah semacam itu. Jadi aturannya semacam itu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aang, nanti kita sambung lagi. Pak Mahrus sebagai ketua Pansus ya, jenengan salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap yang namanya kebijakan ini, Mas Mahrus. Dalam berbagai kesempatan juga Mas Mahrus menyatakan bahwa ini tidak ada kenaikan karena memang faktanya hanya penyesuaian. Tetapi dalam dokumen-dokumen yang disampaikan itu, yang disampaikan Pemda, ternyata juga ada kenaikan juga dokumennya, Mas Mahrus. Ada kenaikan dari 0,1 Mas, 0,1 ya, 0,1 menjadi 0,3. Seperti apa sebenarnya mekanismenya Pak Mahrus sebagai wakil ketua DPRD? Oh sekarang tidak ya, sebagai ketua Pansus pajak pendapatan dan retribusi pendapatan. Silakan Mas Mahrus ya. Ya, terima kasih. Kalau tadi Pak Sam sudah menyinggung berkaitan dengan skema stimulus dan lain sebagainya. Termasuk Pak Aang menjelaskan berkaitan dengan kenapa dan harus bagaimana terkait dengan penerapan single tarif ini. Saya ingin berbicara dari sisi kewenangan DPR. Kalau tadi dikatakan selaku ketua Pansus menjadi penanggung jawab, tentu tidak. Karena proses daripada pembahasan itu ada prosedur, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada berapa? Ada 5 tahapannya. Yang pertama adalah tahap penyusunan, kemudian tahap pembahasan, kemudian pengundangan, sampai batas nanti tahap evaluasi. Nah, berkaitan dengan raperda perubahan ini, kenapa dalam 1 tahun, baru 1 tahun kemudian diajukan perubahan? Bahwa semangat Kemendagri melakukan evaluasi di dalam rangka penyeragaman berkaitan dengan PDRD. Karena ada beberapa perda yang sebelum diparipurnakan itu ada fasilitasi, ada yang setelah diparipurnakan baru dievaluasi. Ada berapa paripurna yang setelah diparipurnakan baru dievaluasi? Itu salah satunya adalah perda PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian RT RW, kemudian APBD dan pertanggungjawaban APBD. Maka dalam konteks ini berkaitan dengan semangat perda itu sesungguhnya ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah semangatnya untuk melindungi, dan yang kedua adalah semangatnya untuk mensejahterakan. Tentu dalam konteks ini raperda perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD ini sudah melalui tahapan proses-proses. Pertama, tahapan perencanaan. Berarti dalam proses pengusulan kenapa harus dirubah. Berbeda dengan halnya kalau perda baru, raperda baru harus ada NA dan seterusnya. Tapi kalau raperda perubahan itu cukup dengan penjelasan dan juga keterangan. Nah, dalam raperda PDRD ini yang sejak awal masuk Propemperda, sehingga teman-teman di bawah perda itu tentu perlu menganalisa kenapa harus dirubah, kenapa harus kemudian diajukan perubahan dan sehingga masuk dalam Propemperda. Itu sudah berdasarkan keterangan-keterangan yang juga ini menjadi mandatori dari Kementerian Dalam Negeri. Meskipun tidak mengajukan perubahan, tetap itu dilakukan evaluasi. Karena ini sudah masuk Propemperda sehingga dibentuklah Pansus. Pansus gabungan antara Komisi 2 dan Komisi 3 dan ketuanya saya. Kalau kemudian hari ini saya menjadi ketua Pansus, ya. Tapi kalau kemudian yang paling bertanggung jawab tentu tidak, karena sudah diparipurnakan. Karena sudah diparipurnakan dan itu menyangkut kelembagaan. Paripurna itu kan proses terakhir pengambilan keputusan. Berarti yang bertanggung jawab Pak Ketua DPRD ya, dong? Semuanya. Artinya kalau mau butuh penjelasan berarti ya kita yang kemeng fokus membahas. Nah, dalam konteks ini sebenarnya saya di saat waktu pembahasan seluruh dinas-dinas penghasil kita undang semuanya. Kita undang semuanya, ada 16 dinas ingat saya. Dari masing-masing dinas kita mintai paparan. Apa yang mau dirubah, apakah tarifnya mau dinaikkan atau diturunkan,
atau kemudian ada tambahan objek baru pajak dan lain sebagainya, kita rinci. Termasuk Pak Sam yang pada saat itu kita minta keterangan apa yang akan dirubah. Tidak membahas PBB. PBB tidak masuk dalam klausul perubahan. Tidak masuk apakah ini dinaikkan atau diturunkan, tidak ada. Yang ada terkait dengan penurunan PAT, kemudian terkait dengan PBJT, pajak barang dan jasa tertentu, kemudian hiburan, kemudian yang keempat adalah omset minimal yang dikenai pajak. Yang awalnya 2 juta kita naikkan menjadi 5 juta. Nah, ini tentu harus dipahami bahwa semangat Taperda ini, khususnya PDRD, semangatnya adalah untuk bagaimana mengoptimalisasikan, meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah. Saya berulang kali menyampaikan, kalau semangatnya untuk pendapatan daerah, tentu jangan hanya melulu dalam sektor pajak dan retribusi saja. Karena sesungguhnya kalau kita mengandalkan pajak dan retribusi, sama saja kita nyusu terhadap rakyat kita. Lah iya. Maka harus ada inovasi-inovasi dari teman-teman eksekutif agar supaya bagaimana sektor potensi-potensi alam yang ada di sekitar kita ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan potensi PAD. Sehingga tidak hanya melulu dalam urusan PAD. Tidak melulu dalam urusan pajak dan retribusi daerah. Perlu juga disampaikan bahwa pajak dan retribusi ini tentu berbeda. Ini kan perlu dipahamkan. Yang namanya pajak itu meskipun pemerintah tidak memberikan fasilitas tapi wajib mendapatkan pendapatan, wajib ditarik. Oh, iya. Berbeda dengan perlu digarisbawahi ini, menarik ini Mas. Bisa diulangi Mas. Jadi pajak itu ya oke. Meskipun pemerintah tidak memberikan fasilitas. Ini biar dicatat. Tapi mereka tetap wajib membayar. Oke. Misalnya Mas. Misalnya rumah itu kan bukan fasilitasnya pemerintah, tapi wajib dibayar. Sepeda motor bukan fasilitasnya pemerintah, tapi wajib dibayar. Tapi berbeda dengan retribusi. Retribusi itu adalah pemerintah yang memberikan fasilitas dan mereka yang dikenakan tarikan. Nah, ini berbeda antara pajak dengan retribusi. Ini penting ini ya, pemirsa JTV dan pemahaman. Sebenarnya akan lebih menarik ketika teman-teman dari forum apa itu akan hadir. Ya, nanti jilid 2 Pak Makhrus, jilid 2 kita siapkan duel antara Pak Sauki dengan Mas Makhrus lah kira-kira. Lanjut Pak Makhrus, lanjut menarik ya. Makanya kalau kita ngomong fungsi pemerintah itu tidak lepas dari 4 Pak. Fungsi pemerintah adalah regulasi, berarti membentuk peraturan. Dan peraturannya tidak hanya DPR tapi juga teman-teman eksekutif bersama-sama. Karena pemerintahan daerah itu adalah sama-sama penyelenggara daerah, penyelenggara pemerintahan daerah antara eksekutif dengan legislatif. Yang kedua, fungsi servis. Bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat kita? Karena bagaimanapun kita hari ini berdiri sebagai pejabat-pejabat daerah, orang yang dipercaya untuk mengelola pemerintah, ini tidak lepas dari yang dibayarkan di ruang rakyat. Maka jangan kemudian kita di hadapan rakyat petantang petenteng. Justru kita bagaimana harus lebih takut kepada pemerintah. Yang ketiga, fungsi dari pemerintah adalah struktur, membangun. Membangun itu tidak hanya urusan fisik. Maka mindset kita ke depan bagaimana proses membangun ini tidak hanya berorientasi urusan fisik. Ngomong anggaran itu tidak lepas dari 3 hal, alokasi, distribusi, stabilisasi. Ya kan? Kalau ngomong pembangunan fisik, ya sudah ada alokasi, ada anggaran, distribusi, ya sudah selesai. Tapi bagaimana arah pembangunan ini membangun SDM kita, Pak? Ya kan? Nah, ini yang harus dipikirkan ke depan. Sehingga kemarin ada perda yang barengannya dengan PDRD, ada perda RPJMD. Di mana kalau tadi saya katakan perda yang setelah diparipurnakan baru dievaluasi itu adalah perda PDRD karena langsung menyangkut keuangan daerah, kemudian perda RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Karena fokus pembangunan kita itu ya berpijak pada RT/RW itu. Berpijak pada RT/RW. Secara geografis wilayah ini untuk pemukiman, wilayah ini untuk industri dan seterusnya. Itu fokusnya. Maka bagi saya kalau kemudian perda itu semangatnya tidak untuk melindungi dan mensejahterakan, maka tidak ada artinya perda itu dibuat. Tidak usah dibentuk. Tidak usah dibuat, tidak usah dibentuk. DPRD rame-rame bikin perda terus itu kelihatannya. Ya, artinya ini bagian dari evaluasi kita ke depan. Jadi jangan hanya sekedar kuantitas tapi kualitas. Karena penting. Oleh sebab itu, dalam konteks ini saya sebenarnya ada hal-hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan urusan pajak. Kalau urusan proses insya Allah selesai, di DPRD sudah sesuai dengan proses lah ya. Mulai dari perencanaan,
perencanaan karena sudah masuk Propemperda sehingga dibentuk pansus dan ini gayung bersambut. Tidak hanya urusan Banyuwangi, urusan PDRD ini tapi nasional. Mas, saya potong bentar. Ya. Kalau di ilmu kebijakan publik itu kan ada 3 hal. Ada yang namanya formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, dan terakhir ada evaluasi kebijakan. Nah, yang sering dikritik oleh masyarakat umum itu, terutama di DPRD itu, jadi sebenarnya waktu antara sosialisasi sebuah kebijakan itu letaknya di mana, Mas? Sampean bisa membayangkan nggak 15 hari ada surat datang dari Kemendagri, kemudian itu berubah menjadi kebijakan, terus publik itu ngisi ruangnya di mana terusan? Kalau itu kan harus ada naskah akademiknya. Kadang ini abai kadang teman-teman DPRD. Ini netizen ini yang bicara, Mas, mewakili netizen. Silakan, Mas. Ya. Jadi bukan abai begitu. Memang konsultasi publik itu sangat dibutuhkan. Karena memang pada saat itu tidak ada semangat untuk merubah tarif PBB, tidak ada. Saya sudah tanya, Pak Sam apa yang mau diajukan? Yang 4 itu toh tidak menyinggung urusan PBB. Nah, berkaitan dengan urusan penurunan tarif, contoh PAT. PAT itu awalnya 20%. Kemudian diturunkan menjadi 10%. Kita tidak mau awalnya. Kenapa kok diturunkan? Ini sama saja membela kepentingan konglomerat, kan begitu kan? Nah, sementara kita ini bagaimana bisa memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nah, setelah kita mintai penjelasan, ternyata pajak PAT kenapa diturunkan dari 20 menjadi 10%, itu ada kebijakan dari gubernur. Pergub yang menyebutkan bahwa per 1 meter kubik yang awalnya Rp1.050 menjadi 6.700 per 1 meter kubiknya. Sehingga angka kenaikan pajak ini cukup mencekik. Sehingga dari awalnya misalnya bayar 100.000 per bulan dengan adanya kenaikan pagu air tanah itu menjadi 700.000, 600 sampai 700.000. Itu per kub ya, Mas ya? Per meter kubiknya. Ini pergub ya? Pergubnya, karena PAT itu kewenangan dari provinsi kan begitu ya. Nah, jadi intinya kemudian karena menyangkut terlalu tingginya kenaikannya sehingga kemudian okelah kita turunkan dalam rangka juga bagaimana optimalisasi dan ketertiban ketaatan untuk membayar pajak. Ya, tuh. Dan yang paling penting sebenarnya yang perlu difahami adalah urusan PDRD ini hanya menyangkut urusan tarif pajak yang kemudian tadi dijelaskan mengambil 0,3. Kalau misalnya kita ngambil 0,2 misalnya, berarti ada potensi yang hilang. Boleh nggak di situ? Boleh sebenarnya, tapi kita akan kehilangan potensi yang 0,3 yang 5 miliar ke atas itu. Berarti kan yang turun kemudian kelompok-kelompok ada klaster itu klasternya. Nah, dalam PP nomor 35 tahun 2023 pasal 13 diamanahkan bahwa untuk klasterisasi terkait dengan penjabaran perda yang sudah diputuskan itu menjadi kewenangan bupati melalui perkadanya atau perbu. Nah, selama ini juga menjadi kritik saya untuk teman-teman Pemda berkaitan dengan urusan NJOP. Ya, NJOP ini ya ketika naik maka pajak pun akan naik. Meskipun tarifnya tetap. Misalnya 0,1 dari 100 juta misalnya. Ketika kemudian NJOP-nya naik menjadi dari lahan yang areanya awal 100 juta, kemudian karena NJOP-nya naik menjadi 500 juta, berarti kan semakin naik ini. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian dibahas secara khusus. Sebenarnya saya dengan teman-teman waktu itu di pembahasan PDRD pengen minta untuk perubahan di situ. Kesempatan kita itu ternyata tidak bisa untuk merubah karena di klausul-klausul pasal yang ada di PDRD harus masuk kewenangan bupati selaku kepala daerah, pergubnya gitu. Tepuk tangan untuk Mas Mahfuz, nanti kita sambung lagi, Mas ya. Mas Herman dulu. Mas, dalam berbagai tulisan jenengan cukup lumayan itu ya. Ngomong nih fiskal lah. Wong desa iki sajane kan gak teko saja nih fiskal ya. Fiskal lah inilah, kemudian tidak ketemu antara kebutuhan menjadi menghisap. Siapa yang dihisap sebenarnya? Mas Herman silakan ya. Yang dihisap, teman-teman bisa minumannya dikirim di sini nggak apa-apa. Mungkin yang dihisap piringnya rakyat itu. Silakan Mas Herman, silakan. Baik, terima kasih. Dalam hukum universal itu ada sebuah asas namanya Pacta Sunt Servanda. Ya, itu sebuah
ikatan perjanjian, hukum covenant, ikatan perjanjian antara pemimpin dengan rakyat. Rakyatnya. Jadi kalau pemimpin sudah memutuskan untuk covenant dengan rakyat, paling tidak mereka itu harus mencium aroma keringatnya rakyat, kan begitu? Oh ya. Ya. Jangan apa yang menghisap menjadi ya. kebutuhan, jangan menghisap. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat itu harus didengar. Karena tadi sudah ada Pacta Sunt Servanda tadi, covenant ikatan perjanjian. Jadi bukan sekedar janji-janji manis yang disampaikan di dalam setiap 5 tahun sekali. Tapi itu harus jadi sebuah norma yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesamanya, kan begitu. Nah, dan saya melihat dan mengamati, Mas, di Banyuwangi ini dengan keputusan-keputusan yang terjadi, peraturan-peraturan yang terjadi, ini terjadinya fiscal extraction. Oh. Jadi perampasan secara paksa. Harusnya sebagai pemerintah, sebagai orang-orang yang memiliki covenant, ikatan perjanjian dengan rakyat, mereka menjalankan sebuah fiscal responsibility. Oh. Itu bukan extraction. Bukan memaksa ya. Bukan memaksa dan merampas. Nah, Berarti naik 0,3 ini memaksa ini ya. sepertinya begitu. Karena kami ini sebagai masyarakat kan tidak tahu kapan itu disosialisasikan, tiba-tiba suddenly saja. Kok 0,3? Oke. Loh, ini siapa yang bertanggung jawab? Harusnya kan ada kajian-kajian yang harus perlu disampaikan kepada masyarakat gitu kan. Tadi sebelum kami ke sini, saya juga sowan ke Mas Samsudin bersama dengan teman-teman diskusi. Mas, kok bisa terjadi seperti ini nih, gimana? Katanya nggak naik, tapi dari 0,1 ke 0,3 ini kan sudah kenaikan. Angkanya berubah ya. Angkanya berubah gitu kan. Ya. Itu kan Logika matematika kan begitu. betul. Oke. Jadi sebagai masyarakat awam mungkin dia bertanya-tanya, loh kok katanya enggak naik, tapi di 0,3 itu kan naik. Tolong dasarnya dijelaskan. Kalau naik itu dasarnya apa? Kalau tidak naik itu dasarnya apa? Jadi yang saya ambil kesimpulan adalah pemerintah ini sedang fiscal extraction, menekan, merampas hak-hak masyarakat gitu. Itu yang akan saya tanyakan kepada beliau-beliau yang ada di tempat ini, begitu Mas. Karena waktunya cuma 15 hari itu tadi mungkin Mas Herman. Betul, suddenly tiba-tiba kayak kita ini seperti naik jet coaster. Loh, tiba-tiba 0,3. Wah, ini gak bener ini. Oke. Ya, jadi kita harus mengambil sebuah pandangan yang positif kepada teman-teman yang sekarang ini sedang mungkin tidak puas dengan kebijakan-kebijakan, putusan-putusan. Jadi memang harus di dalam pemerintahan itu kan harus ada penyeimbang, harus ada controlling. Kalau enggak kan stakeholder, enggak bahaya sekali. Bisa loss of control pemerintah ini. Lari cepat meninggalkan kita rakyat itu kan. Maka butuh forum Banyuwangi bergerak itu tadi butuh ya. Butuh juga. Tepuk tangan buat teman-teman forum Banyuwangi bergerak. Gitu. Itu dari saya Mas. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan diskusi yang cukup menarik ini setelah iklan yang akan lewat berikut ini. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Mani, Tekan jaya subuh. Koburi ya. Koburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokoknya tepak iki le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbat Eh. kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa.
Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta paparan. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Yo paham peno iku. Tong tak takon sing nang ya sampe yo. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Wara-warane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Peno bisa dipenjara. Peno dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Mas Sam, Pak Ang, Mas Mahrus dan Pak Herman. Ini yang nonton di studio Kominfo juga banyak. Tidak elok kalau kita membiarkan mereka tidak nimbrung ke diskusi kita. Kita berikan kesempatan ya kepada mereka. Silakan teman-teman yang pemirsa yang mau bertanya silakan maju ke depan. Mic-nya dibantu teman-teman JTV. Ya, silakan. Di situ aja boleh, kameranya sudah bisa diambil. Ya, sekitar itu. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Andi Purnama. Oke, Mas Andi. Siap. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait kenaikan pajak dan restribusi daerah. Yang saya fokuskan pada saat pajak itu di tahun 19 ke 2020 itu sudah ada kenaikan. 2020. Ya, itu sudah ada kenaikan. Tetapi landasan daripada kenaikan itu ternyata baru dibahas di tahun 2025. Di mana pemerintah Banyuwangi itu sudah menyelaraskan kenaikan itu berdasarkan salah satu pertimbangannya adalah zona nilai tanah. Nah, faktor zona nilai tanah ini akan menjadi pengalih dalam perhitungan pajak daerah yang di dalamnya landasan hitungannya adalah menganut bahwa harga satuan bangunan,
Kemudian yang kedua adalah zona nilai tanah berdasarkan survei kepada masyarakat bahwa peningkatan nilai zona tanah untuk dalam zonasi yang telah ditentukan itu menjadi landasan dalam perhitungan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya yang untuk perhitungan namanya NJOP itu menghitung bukan berdasarkan komponen-komponen tersebut. Tapi ketika sebelum ada perda yang ditetapkan, itu sudah digunakan terlebih dahulu. Sehingga kenaikannya luar biasa. Siapa yang menetapkan harga satuan pekerjaan? Itu juga harga satuan pekerjaan ini mengacu pada nilai bangunannya. Siapa yang survei dan diterapkan sebagai tim survei terhadap kelayakan kenaikan harga tanahnya sendiri. Itu akan menjadi pemberat juga. Jadi komponen-komponen itu menjadi perhitungan yang 2019 ketika ke 2020 itu sudah diterapkan. Hal ini sama dengan ngapunten bicara terhadap LSD dan LP2B misalkan gitu Pak ya. Ada plottingnya tapi perdanya belum ada. Tapi sudah diterapkan. Sama hal seperti ini 2019 ke 2020 dan sampai 2024 ini sudah diperhitungkan dan kenaikannya sangat luar biasa. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini saya pikir seperti belum ada regulasinya tapi sudah dieksekusi. Gitu kan. Kemudian pertimbangannya antara NJOP kemudian real harga tanah berdasarkan transaksi antara penjual dan pembeli, kemudian penentuan terhadap aspek zona nilai tanah. Ini kan sesuatu yang berbeda, tapi di Banyuwangi sepertinya menggeser NJOP, nilai transaksi, kemudian nilai zona tanah, itu semuanya akhirnya bergeser kepada fundamental pengalinya adalah nilai zona tanah. Ini yang menjadi akhirnya dianggap kenaikan. Memang di 2020 sampai 2024 tidak ada kenaikan, tetapi di 2019 ke 2020, 21, 22, 23, 24 sudah terjadi kenaikan. Saya rasa itu pertimbangannya mohon ditinjau kembali. Soalnya fundamental terhadap perhitungan itu belum ada landasan hukumnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Andi. Ada lagi teman-teman, satu lagi kalau ada cewek bagus. Cukup ya? Silahkan Pak Sam, nanti Mas Mahfuz bisa menambahkan. Pertanyaannya saya kira sudah bisa ditangkap ya, dicatat tadi. Silakan Pak Sam. Terima kasih Pak Andi. Ya, tadi case-nya sebenarnya ini terkait dengan kondisi sebelum Perda PDRD 2024 ya Pak ya, Perda PDRD 2024. Tapi pada dasarnya ada aturan regulasi sebelumnya, jadi pendekatan ini yang ditanyakan itu sepertinya terkait sama BPHTB nggih Pak nggih? Iya, terkait dengan BPHTB bukan terkait dengan PBB. Bukan terkait dengan PBB. Ya, terkaitnya nanti di gini Pak, maksudnya gini. Iya, terkait itu. Masalahnya kenapa saya bilang tidak terkait dengan TBBB, artinya berapapun tarif yang diberikan selama kebijakan itu tetap ada stimulus, itu nilainya tetap konstan Pak. Iya, bahkan di posisi terakhir sekarang pun nilai stimulus kita itu mencapai angka 60% dari pajak yang seharusnya. Artinya yang dibayar oleh masyarakat itu cuma 40%. Dalam beberapa case stimulus itu atau bisa disebut sebagai subsidi atau gimana Mas? Ya, mirip semacam itu. Masyarakat bisa memahami ini kan bahasa masyarakat supaya jadi stimulus. Pengurangan. Kalau mulus-mulus nggak terlalu paham masyarakat. Siap. Pengurangan terhadap nilai itu. Bahkan dalam beberapa case itu stimulus itu sampai dengan 95%. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu memang dulu itu istilahnya mungkin Pak di regulasi perda kita itu memang belum diakomodir, tapi di dalam pelaksanaannya itu sudah disampaikan bahwa untuk pelaksanaan BBHTB terutama itu diharuskan menggunakan standar harga pasar. Nah, mohon maaf ini saya kritisi juga dalam tanda petik kadang-kadang ngapunten. Ya, kita nggak menutup mata dimungkinkan itu jadi bahan permainan. Nah, itu. Makanya itu harus diwadahi di dalam satu regulasi, ditetapkan melalui peraturan bupati. Ada standar minimal nilai
NJOP tanah di wilayah ini sekian. Artinya dia bergeraknya minimal segitu. Ya, bergeraknya minimal naik segitu. turunnya ya Pak ya. Betul, ya, kalau lebih boleh sesuai dengan harga real. Tapi di bawah itu, nah ini yang akan jadi pertanyaan. Tadi kami dapat case juga, Pak, harga jual beli saya kok di bawahnya harga NJOP. Pertanyaan saya simpel Pak sebenarnya, benarkah kalau memang kejadiannya begitu monggo diajukan. Kami akan lakukan evaluasi ulang. Nggih, kami memang membuka ruang untuk itu. Ya, siap. Oke. Jadi kalau ada terkait dengan perbedaan, cuma tadi kami apresiasi Pak Andi, memang kondisi sebelumnya itu istilahnya mungkin wadahnya belum firm ya. Makanya muncullah itu, ini sekarang sejak 2024, ini wadahnya sudah ada. Kita itu sudah firm, posisi 2024 sekarang. Kalau Bapak tarik mundur ke belakang, ya ngapunten saya bingung juga ini jawabnya ini. Mungkin nanti case by case bisa Pak. Iya, itu studi kasus namanya. Siap, ya. Matur nuwun Pak Andi. Tepuk tangan untuk Mas Sam ya. Pak Ang bisa menambahkan Pak Ang? Cukup ya. Pak Mahrus silakan. Ya, saya akan semakin menarik ketika diskusinya persoalan NJOP ya. Berarti Pak siapa? Pak Andi mengikuti lah proses perkembangan bagaimana NJOP naik. Karena memang mulai 2019 sampai sekarang ini naik Pak. Nah saya sering kali nyampaikan gini, ketika waktu Pak Sam kita rapat di Komisi 3, kemudian di Banggar, kemudian di PDRD kemarin, saya fokus berkaitan dengan bagaimana NJOP itu bisa diturunkan. Karena kenaikannya memang terlalu tinggi, tidak real dengan kondisi lapangan. Contohnya apa? Ada harga tanah NJOP-nya yang dulunya 36.000, kemudian naik drastis menjadi 1.000%. Berapa? 335.000. Bayangkan, kalau kemudian ngejar BPHTB, nilainya yang awalnya kita hanya bayar harga realnya 100 juta misalnya, kemudian suruh bayar dengan persentase dari 500 juta. Kan tentu akan kenaikannya lebih meningkat. Ternyata begini. Dalam amanah Perda nomor 1 2024 pasal 8, kewenangan untuk menaikkan NJOP itu menjadi kewenangan di Perbub ya. Oleh Bupati. Bukan perda ini. Bukan. Ya. Nah, makanya ketika kemarin saya mau masukkan itu tidak bisa. Karena memang itu kewenangan Perbub. Kewenangan Perbub karena Bupati diberi kewenangan untuk menaikkan, menurunkan, bahkan membebaskan pajak. Nah berkaitan ini maka ya kita kalau memang, saya sekali lagi menyampaikan begini, kita ini jangan terlalu kemudian menekan rakyat dengan angka pajak yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, dari proyeksi di tahun 2025 ini di PAK perubahan dari 720 miliar menjadi 740 sekian miliar. Saya hitung prosentasenya 92% itu dari pajak dan retribusi daerah. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya di angka 52 miliar, hanya 8%. Tepuk tangan ini, data ini. Maka jangan kemudian kita ini bergantung kepada pajak dan retribusi. Bagaimana kemudian ada inovasi-inovasi. Nah, strategi dalam proses bagaimana meningkatkan produktivitas, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, ada diversifikasi. Kalau ada CSR masuk di mana Pak Mahrus? CSR-nya BSI misalnya. Nah ini nanti konteks lain lah. Ke sana dulu. Konteks lain nanti harus diskusi khusus itu ya. Karena kita ini sudah panggil, saya kebetulan di Komisi 3. Kita panggil seluruh perusahaan-perusahaan besar bagaimana berdampak kepada rakyat kita. Nah BSI kemudian tidak pernah hadir, kita panggil. Waduh. Nah, makanya mudah-mudahan di Komisi 3. Maksudnya supaya tidak kita itu ilmunya ilmu pajak dok isini ya, kan enggak kreatif lah kira-kira begitu ya. Saya menyadari ketika kemudian rakyat kita ini Banyuwangi ini kan kaya. Tidak seperti kabupaten tetangga. Kita ini punya gunung, kita punya laut, punya bandara, punya dermaga itu, punya pelabuhan. Punya segalanya, potensi alamnya melimpah ruah. Maka berpikirnya harus bagaimana strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, tidak hanya orientasi pajak tok dan retribusi saja, tapi inovasi-inovasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini yang menjadi penting. Sehingga harapan saya kita akan menjadi bangga ketika PAD kita naik yang itu potensinya dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini luar biasa catatannya ya. Ya, saya kan sudah sering sampaikan itu. Nah, yang kedua urusan NJOP yang naik sampai 1.000%. Ini teman-teman kan ya sesungguhnya
kalau mau demo itu dulu sudah, ya kan? Iya kan? Bukan sekarang, Pak. Iya. Bukan sekarang, karena kenaikan NJOP itu Dulu menjadi apa sempat demo Pak Andi? Belum. Ya, Pak Andi baru sekarang nyampaikan, ya kan? Nah, jadi 2019 sampai sekarang NJOP naik, Pak, ya kan? Kalau kemudian kita ini masih menunggu komplain, menunggu keberatan dari masyarakat, ya masyarakat yang paham. Bagaimana masa yang tidak paham? Wong saya saja tidak paham, ya kan? Saya pahamnya ketika saya telepon kepala dinas Bapenda waktu itu, Pak ini saya beli tanah sekian ratus juta, suruh bayar pajak sesuai NJOP yang nilainya bisa 10 kali lipat, ini apa-apaan ini gitu kan. Nah maka kesempatan saya jadi ketua PDRD kemarin mau memasukkan klausul itu, ternyata itu menjadi kewenangan bupati. Maka sebentar lagi ya setelah ini saya pengennya kan setelah pengesahan ini pengennya ya evaluasi itu melalui Bapemperda, karena kita punya hak kontrol, Pak. Kita punya hak kontrol terkait dengan apakah sesuai atau tidak. Apalagi ini menyangkut urusan kepentingan rakyat. Sebenarnya banyak yang mengeluh juga, tidak ada yang mengkanalisasi. Maka Pak Andi ini sebenarnya sudah tahu proses awal, cuma tidak menyuarakan. Ya baru kali disampaikan. Iya. Oke. Ya sendiri ya. Pak Mahrus sekalian menjawab punyanya Pak Herman tadi yang suddenly. Gimana? Yang peraturan jenengan katanya kok tiba-tiba suddenly bahasanya, tiba-tiba ujuk-ujuk. Jadi begini Pak, saya selalu mengedepankan konsultasi publik. Cuman kemarin itu PDRD yang kita bahas, kita pengen konsultasi publik, tapi karena tidak menyangkut urusan pembahasan PBB, ya enggak perlu. Karena ini konsnya itu targetnya adalah PAT. PAT ini kalau mau dinaikkan perlu konsultasi, ini diturunkan. Ya karena penurunannya itu memang rasional, karena ada kenaikan baku air tanah yang itu menyesuaikan dari Pergub, dari gubernur. Berarti perubahan, Pak Maaf saya potong sebentar, perubahan PBB ini berarti keluar dari pansus berarti ya? Bukan keluar dari pansus, jadi begini, tidak dibahas naik atau tidak, cuma single tarif itu. Sebenarnya di Perda nomor 1 PDRD kan ada multi tarif. Oke. 0,1, 0,2, 0,3 kan clear kan? Nah, kemudian kita konsultasi ke Kemendagri. Biasanya konsultasi pansus itu tidak mengajak teman-teman eksekutif. Eksekutif konsultasi sendiri, kemudian pansus konsultasi sendiri. Saya minta semuanya ikut, saya bilang gitu. Tak suruh ikut semua, ya ikut semua. Bareng ini ya berarti. Bareng. Ya? Oh. Biar apa? Biar sama-sama memahami, mendengar, tidak kadang orang menyampaikan persepsi kita beda-beda. Nah kalau kemudian bareng-bareng kan enak. Iya. Nah ternyata memang dari Kemendagri menyarankan untuk single tarif. Kalau kita disarankan single tarif, kemudian kita ngambil di angka 0,3 yang memang itu sudah dijalankan. Kalau misalnya dari 0,3 menjadi 0,4 itu baru naik, Pak. Ya kan? Ini kan ngambil di batas atas. Kalau kita ngambil di batas tengah misal 0,2 atau 0,1 maka potensi 0,2 dan 0,3 ini akan hilang. Tidak bisa kemudian kita tarik karena batas atasnya adalah di bawah itu. Oke. Maka ini yang perlu kemudian difahami. Sehingga teman-teman ini menyampaikan ya tidak ada kenaikan. Tapi jaminannya apa? Saya bilang itu kan, jaminannya jadi Perbup itu nanti. Maka Perbup itu yang harus menguatkan tarif tidak naik dan kemudian harus ada klasterisasi dan memang itu menjadi amanah PP nomor 35. Dan Perbup tahun 2025 belum turun. Ya belum, masih dibuat ini dirancang. Maka kita kawal. Ini clear ya, ini supaya clear di masyarakat. Sehingga nanti setelah ini kan pansus sudah selesai nih, karena sudah disahkan. Kalaupun toh ini beredar, ini yang bertanggung jawab nama-nama pansus gitu kan. Nah ini perlu dijelaskan juga. Iya, tidak apa-apa, karena masyarakat kita yang belum paham gitu kan. Masyarakat kita yang belum paham saya maklumi. Dan teman-teman yang baru-baru itu telepon saya, Pak ini nama saya, sudah biarkan saya bilang gitu. Nanti besok ini ada demo. Kita tunggu di JTB. Besok ada demo teman-teman PMI, sahabat-sahabat PMI. Nanti ya kita akan diskusi panjang lebar lah, biar sama-sama memahami. Oke. Jadi kalau urusan itu Pak, urusan apa tadi? Berkaitan dengan nama-nama yang dipampang ini menjadi penanggung jawab utama kenaikan berarti. Itu viral loh Pak Mahrus. Ya saya bilang enggak apa-apa. Konsekuensi pejabat publik ya begitu itu. Iya kan? Makanya saya bilang gini, jika kau inginkan perubahan, jangan tunduk pada kenyataan, kata Gus Dur itu. Jika kau yakin itu jalan kebenaran, lanjutkan, kan gitu kan? Maka biar di luar ngomong nanti akan kita jelaskan. Makanya
kalau skemanya ini sudah paripurna berarti itu menjadi tanggung jawab bersama, Pak. Menjadi tanggung jawab lembaga, ya seluruh anggota DPR, ya pimpinan DPR, semuanya bertanggung jawab karena sudah diparipurnakan. Beda kalau belum paripurna, pansus tanggung jawab saya, sampean boleh katakan gitu tadi. Ya, tapi karena sudah paripurna, sudah sah, ya sudah. Ini menjadi tanggung jawab bersama dan semuanya harus paham. Nah, tugas anggota DPR harus bisa memahamkan. Ya kan? Jadi nanti tidak Mas kemudian Andi ada yang dikambing hitamkan seperti ini. Ya termasuk saya Noval itu, Handar itu, Komisi 3 itu. Ya, saya Noval. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Mas Irman, ada yang disampaikan? Mumpung masih di sini ya. Ya, berarti kan kesimpulannya ada kenaikan, Pak. Walaupun nanti ada stimulus gitu. Ya kan? Nah, itu yang harus diakui gitu, Pak. Coba Mas. Loh iya, berarti kan ada kenaikan gitu kan maksudnya. Masyarakat yang awam kan nggak ngerti ada kenaikan atau tidak. Sebetulnya pertanyaannya simpel, Pak. Ini naik apa tidak? Kalau naik dasarnya apa? Kalau tidak naik dasarnya apa? Walaupun itu nanti ada stimulus dari Ibu. Tapi kan masyarakat ini kan bingung, Pak. Dari 01 ke 03 ini jadi pertanyaannya itu kan. Ya. Oke, silakan Mas. Ya, jadi kita ini membahas 03, 02, 01 ya di luar pansus. Kenapa? Karena waktu pembahasan tidak ada pembahasan itu, Pak. Tidak ada pembahasan itu sama sekali. Pak Sam naik tidak ada kenaikan. Ya sudah, tidak usah dibahas PBB. Nah, setelah kita ke Kemendagri harus single tarif dan itu dibuktikan dengan surat dari Kemendagri. Arahannya single tarif. Urusan klasterisasi nanti Perbub yang menyampaikan. Maka Perbub harus kita kawal, jangan sampai berubah dengan klasterisasi yang kemarin itu. Itu yang penting, ya kan? Maka kalau ngomong naik, Pak, 0,3 sudah ada kita, ya kan? Cuma pemahaman teman-teman itu dikira digebiar uya, padahal enggak juga. Dikira semuanya yang klaster A, B, C, semua 3 potong rata, tidak kan? Nah, maka ini harus kita kawal. Saya pengen nanti Perbubnya ya harus bersama-sama kita bahas di Bapemperda lah ya. Saya rasa itu. Bapemperda memang domainnya, ya. Makasih, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan dialog kita pada sesi terakhir setelah iklan yang akan lewat berikut ini. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Oburi ya. Oburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ini kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iyalah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane pici se mbiali ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku.
Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya sing guyu yo. Ciri-cirine klendi iring bianyol piye ana? Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikinani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Wara-warane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti kerupuk kulit dan jajanan pasar. Masih bersama saya di acara Gesah Banyuwangi, Pak Sam, Pak Aang, Mas Mahrus, dan Pak Herman. Sebenarnya diskusi kita semakin malam semakin menarik, tapi karena produsernya sudah kontak saya bahwa harus diakhiri, maka ada waktu closing statement 1-2 menit per orang. Dimulai dari sekarang, silakan Pak Sam. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, sehingga ada banyak hal yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai pesan pemerintah kepada masyarakat Banyuwangi. Jadi kami menyadari ada kemungkinan barangkali dalam pelaksanaan selama ini masih ada kekurangan di kami. Kami yakin memang mungkin masih ada. Intinya kami sudah membuka pintu melalui Banyuwangi Melayani. Jadi jenengan semua bisa langsung WA ke nomor yang sudah kami publis di 0812-3285-3345 yang kami pasang di flyer beberapa tempat mall publik, di kantor kami maupun di medsos kami. Itu ada nomor pribadi kami. Jadi kalau apabila ada masukan, jadi kami anggap ini masukan, kami enggak istilahnya enggak menutup diri. Iya, jadi enggak, jangan sampai nanti masyarakat itu ada keraguan, ada pertanyaan, itu nanti muncul kegalauan di bawah. Monggo silakan, istilahnya mari bergesah bersama. Jadi semua masalah itu bisa diselesaikan, kita selesaikan, termasuk nanti masalah-masalah barangkali kok ada NJP, kok NJP saya ketinggian, monggo
kami akan tampung, kita cek, kami akan turun lapangan, kita sesuaikan. Nggih. Kemudian kami pastikan untuk 2026 karena kemarin usulan kuah PPAS-nya sudah dimasukkan dan nilainya tidak ada perubahan, saya pastikan untuk 2026 nggak ada kenaikan PBB secara nilai. Nggih. Mungkin itu, terima kasih banyak atas kritik, saran dan masukan. Kedepannya insya Allah kami tetap membuka ruang untuk itu. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Samsudin. Ya, Mas Aang silakan. Oke, terima kasih. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Herman juga Pak Imarkus, bahwa saat ini kita ini sedang menyusun draft rancangan peraturan bupati mengenai tindak lanjut dari pasal 13 PP 35 tahun 2023 seperti amanah evaluasi. Nah, ini besok insya Allah langsung kita kirim ke DPRD untuk segera kita bahas. Begitu. Ayo Mas Ros. Ya. Jadi biar jelas nanti, jangan sampai kita ini dikira omong-omong saja ini. Kita tadi sudah mensimulasikan, kita ngitung Pak, tiap hari dengan Pak Aspum itu kita berhitung matematika terus Pak Aspum ya. Ngitung terus, padahal bukan disiplinmu saya, ngitung terus, pusing saya. Ketemunya nanti begini-begini. Jadi nanti ada mekanisme, nanti kita paparkan di DPRD untuk memperjelas bahwa kita ini pro rakyat, tidak akan menyusahkan rakyat, tidak akan pernah ada kenaikan. Gitu. Itu pasti sudah, rumusnya jelas. Terus yang kedua, untuk masyarakat juga, ketika ada persoalan apapun, monggo datang ke bagian hukum. Kami punya ruang perpustakaan GDI kita yang sudah luar biasa, datang ke tempat kami. Kita punya ruangan, kita insya Allah kalau air putih ada, kita diskusi di sana. Kami membuka ruang diskusi publik, monggo manfaatkan itu. Jadi kami membuka diri untuk apapun terkait produk hukum yang ingin ditanyakan kepada kami. Kalau kami ingin mengundang SKPD terkait, pasti akan kami undang terkait nanti diskusi yang di sana. Mungkin begitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aang. Pak Makros silakan. Ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada JTV yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, meskipun teman-teman dari Forum Banyuwangi Bergerak tidak hadir, tapi semangatnya teman-teman Forum Banyuwangi Bergerak itu semata-mata untuk kepentingan Banyuwangi, untuk kebaikan Banyuwangi. Tentu saya sangat appreciate, mudah-mudahan perjuangan yang memang betul-betul untuk kepentingan rakyat betul-betul bisa disuarakan dan murni untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi. Saya sebagai DPR, teman-teman ini ya, Pak Sam, kemudian Pak Ang selaku birokrat, ada kata-kata bijak begini. Birokrat itu digerakkan dengan aturan, politisi digerakkan dengan idealisme. Aturan itu dibuat untuk dua hal. Satu, melindungi, dua, mensejahterakan. Jika ada aturan yang tidak melindungi dan tidak untuk mensejahterakan, maka hanya ada satu kata, lawan. Wah. Bahasanya begini, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Karena mundur itu adalah sebuah pengkhianatan. Maju terus untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih. Luar biasa. Kita oleh alumni tukang demo kan dari Mas Herman terakhir ya. Baik, terima kasih buat JTV, Mas Aang, Mas Ali Marus dan teman-teman yang hadir di tempat ini semua. Ada Mas Bram, terima kasih. Teman-teman yang ada di perjuangan di Banyuwangi Bergerak, terima kasih buat supportnya, buat pemikiran-pemikirannya untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Dua hal saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk pemerintah dan untuk rakyat. Statement saya adalah perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Jadi kalau belum berubah, ya kita harus berubah terus. Yang kedua, beresponlah dengan benar walau situasi tidak benar. Itu yang penting. Okay. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya bersama 4 orang narasumber hampir 1,5 jam, tidak terasa. Tentu dialog semacam ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya lagi rakyat Banyuwangi. Dan tentu Mas Sam, Pak Ang, Pak Mahrus dan Pak Herman, kita tentu tidak bosan-bosannya akan selalu berdialog jika ada problematika di lapangan.
Atas nama seluruh kru JTV, Direktur Bapak Iqbal Musdilka mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa pada lain waktu dan lain kesempatan. Haji Rojak beli sepatu, naik sampan sampai ke seberang. Bayar pajak tepat waktu, hati kita akan merasa senang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Untuk dukung perayaan HUT RI ke-80, PLN Mobile hadirkan layanan sementara bagi pelanggan yang memerlukan daya lebih besar. PLN UIT Jabar kerahkan ribuan petugas demi jaga pasokan listrik andal untuk semarak kemerdekaan HUT RI ke-80. Dengan semangat kemerdekaan, PLN UIT Jabar mendorong ekosistem mobil listrik melalui penyediaan lebih dari 450 SPKLU untuk meningkatkan ketahanan energi. Dalam rangka perayaan kemerdekaan, PLN turunkan pasukan khusus bekerja dalam kondisi bertegangan demi keandalan listrik. Memaknai Hari HUT RI ke-80, pegawai PLN UIT Jabar kembali gelar donasi bagi program Light Up the Dream, berikan sambungan listrik gratis untuk memerdekakan warga tak mampu dari kegelapan. Rumah BUMN PLN Cirebon di Jalan Dr. Cipto siap meriahkan perayaan HUT RI ke-80 dengan sediakan produk lokal seperti